Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita di episode yang ke-25 dari Ekspedisi Sungai Nil. Hari ini kita sudah menyelesaikan puasa kita 24 hari. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita jalankan dan khususnya di 10 hari yang terakhir ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi berkah dalam hidup kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita menelusuri jejak-jejak sejarah Nabi Musa versus Fir'aun. Ini adalah kisah yang sangat menarik yang oleh Al-Quran diceritakan dalam ratusan ayat, ya, lebih dari 100 ayat yang bercerita tentang kisah Nabi Musa itu, khususnya ada di dalam rentetan surat Al-Qasas, ya, kisah-kisah tentang para nabi. Di antaranya di surat itu yang paling banyak adalah kisah tentang Nabi Musa itu. Nah, kita melanjutkan kajian kita. Yang kemarin kita sudah berbicara tentang masa kecil Nabi Musa, bahwa beliau diselamatkan oleh Allah dengan cara yang sangat unik, yang sangat istimewa, ya, karena pada saat itu Fir'aun Ramses II sedang memburu anak-anak laki-laki dari Bani Israel, ya, untuk dibunuh dan kemudian dibersihkan, karena dia khawatir dari Bani Israel ini akan muncul seorang laki-laki kelak yang akan meruntuhkan kekuasaan para Fir'aun. Karena itu dihabisi semuanya, tetapi dengan cara yang sangat istimewa Allah justru menyelamatkan Nabi Musa dengan cara memasukkan, ya, masa kecilnya Musa ini ke lingkaran istana, ke lingkaran kekuasaan, dengan cara dihanyutkan di sungai dan kemudian ditemukan oleh istri dari Ramses II, yaitu Nefertari, dan kemudian atas pengaruh dari Nefertari itulah Ramses II kemudian mau memelihara si Musa kecil itu. Tidak dibunuhnya, ya, karena istrinya itu bermohon kepada Ramses II untuk memelihara anak itu. Jadi ini luar biasa, Allah menyelamatkan lewat faktor istri dari Ramses II itu. Padahal Ramses II sudah tahu pasti bahwa bayi yang akan dijadikan anak angkatnya itu sesungguhnya adalah Bani Israel. Karena memang posturnya beda, warna kulitnya beda. Kaumnya Fir'aun adalah kaum Afrika, sedangkan kaumnya Musa, Bani Israel, adalah kaum Semit, ya, bangsa Semit yang berkulit putih. Tetapi begitulah cara Allah menyelamatkan, ya, justru masuk ke dalam lingkaran kekuasaan di dalam istana itu sendiri. Maka masa kecil Musa itu berada di lingkaran istana Memphis, yang Fir'aun Ramses II sesungguhnya jarang berada di sana karena pusat pemerintahannya adalah di Luxor. Nah, Musa dibesarkan di istana Memphis dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, oleh ibunya, disusui oleh ibunya, dibesarkan oleh ibunya, tetapi dengan fasilitas istana di dalam lingkaran kekuasaan Ramses II. Jadi luar biasa situasinya itu, ya. Allah menyelamatkan Musa justru di dalam lingkaran kekuasaan yang akan menjadi musuhnya. Sahabat sekalian, maka Musa beranjak dewasa di dalam lingkaran istana itu, mempelajari berbagai macam hal, termasuk dia memiliki kemampuan fisik yang cukup bagus, berlatih, ya, karena di lingkaran istana itu pasti akan dilatih kanuragan, dilatih tentang kemampuan fisiknya, berperang dan sebagainya. Maka Musa itu tergolong seseorang yang memiliki postur yang bagus dan ahli berkelahi. Nah, yang menarik dari kisah Musa ini, ketika dia semakin besar di Memphis itu, ternyata Musa ini memiliki pergaulan tidak hanya di lingkungan istana. Kenapa? Karena dia memang merasa bahwa dia sesungguhnya bukan dari lingkaran istana yang jelas-jelas bangsanya berbeda.
ya bangsa Afrika dan Bani Israel. Nah, karena faktor ibunya dan kemudian di sekitar Memphis itu juga banyak permukiman Bani Israel, maka Nabi Musa itu memiliki pergaulan dengan kalangan Bani Israel juga. Nah, ini dicermati oleh kalangan istana, dicermati juga oleh Ramses II. Jadi sesungguhnya dia setengah hati memelihara Musa itu di lingkaran istana. Antara ini adalah permintaan dari istrinya, ya, tetapi di satu sisi dia merasa sesungguhnya ini Bani Israel. Jangan-jangan ini yang dulu diramalkan akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun itu. Jadi sudah setengah hati. Nah, di fase itu, ya, ketika dia sudah dewasa itu diceritakan oleh Al-Quran, ada suatu kejadian yang membuat itu menjadi meletup, ya, ketidaksukaan kepada Musa itu. Apa yang terjadi waktu itu? Ada sebuah perkelahian antara seorang Bani Israel, ya, pemuda Bani Israel dengan pemuda Mesir, pemuda Kipti. Nah, di dalam perkelahian itu, ya, kemudian lewatlah Nabi Musa. Ketika lewat di situ, maka si Bani Israel, ya, pemuda Bani Israel yang rupanya kalah bertarung dengan pemuda Mesir itu berteriak kepada Musa supaya dia menolong menghadapi pemuda dari Mesir itu. Nah, dikarenakan kesamaan sukunya, kesamaan bangsanya, ya, dia pro kepada Bani Israel itu. Pemuda Bani Israel itu dibantu dan kemudian Musa memukul si lawannya itu yang orang Kipti atau orang Mesir itu. Dan celakanya meninggal. Ya, karena memang Musa itu ahli berkelahi. Nah, itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Qasas ayat 15. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqada alaihi. Qala hadza min amali syaiton innahu aduwwum mudhillum mubin. Dan Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang sepi. Maka didapatinya lah di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi musuhnya adalah dari kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya itu meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Maka menyesallah Musa karena telah membunuh orang Mesir itu. Dalam situasi dia ini sudah mulai dicurigai, ya, diawasi oleh kalangan istana, ternyata terjadi kasus itu, perkelahian itu, dia sampai membunuh orang Mesir. Sehingga terkesan bahwa dia ini memang sangat pro Bani Israel dan memusuhi orang Mesir. Maka kalangan istana kemudian rame, ya, dan kemudian membicarakan bagaimana untuk menangkap Musa itu. Dan kemudian berusaha bahkan mau membunuhnya. Musa bersembunyi dan kemudian ketemu dengan seorang laki-laki yang mengatakan, sebaiknya Musa kamu segera keluar dari Mesir ini. Nah, itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 20-21. Wa ja'a rajulun minal aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fahruj inni laka minan nasihin. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, hei Musa, sesungguhnya pembesar negeri ini sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu, keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Fakharaja minha khaifan yataraqabu qala rabbi najjini minal qaumidz dzalimin. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, ya Tuhanku selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu.
Sahabat sekalian, maka digambarkan kemudian Musa melarikan diri keluar dari kota Memphis itu karena dicari-cari oleh para pembesar istana. Sudah terbukti dengan jelas bahwa Musa yang Bani Israel itu sesungguhnya bagi mereka adalah musuh bagi bangsa Mesir atau masyarakat Mesir. Nah, maka Musa pun menyelamatkan diri keluar dari kota Memphis dan kemudian menjauh ke arah timur. Digambarkanlah oleh Al-Quran dalam surat Al-Qasas itu, beliau menuju ke negeri Madian. Negeri Madian itu adalah negeri yang di timurnya Mesir melewati atau menyeberangi Gurun Sinai. Nah, menyeberangi sana sampai di tepian Jazirah Arabia. Di sanalah digambarkan negeri Madian, di mana di sana pada saat itu ada Nabi Syuaib. Berhari-hari, berbulan-bulan Musa melakukan perjalanan dan ketika sampai di negeri Madian itu, dia mendapati ada gerombolan orang yang sedang mengambil air untuk memberi minum kepada ternak-ternaknya. Nah, di antara mereka itu ada 2 orang wanita yang kesulitan karena kalah ya untuk bersaing, berkerubut dengan laki-laki untuk mengambil air itu. Maka Musa merasa kasihan dan ketika wanita itu minta tolong kepadanya, maka dia memberikan pertolongan untuk memberikan atau mengambilkan air dan memberikan minum kepada ternak-ternaknya. Ternyata 2 orang wanita ini adalah putrinya Nabi Syuaib. Nah, ketika itu dilaporkan oleh putrinya ini kepada ayahandanya Nabi Syuaib, maka Nabi Syuaib meminta Musa, ya, mengundang Musa untuk datang kepadanya. Dan ketika itu kemudian ringkas kata Nabi Syuaib kemudian menawarkan untuk menjadi menantunya, dinikahkan dengan putri beliau. Nah, ringkas kata, akhirnya Nabi Musa kemudian menikah dengan salah satu dari putri Nabi Syuaib itu. Nah, di Nabi Syuaib atau kepada Nabi Syuaib, Musa kemudian belajar agama, ya, syiar agama Islam. Karena selama di Mesir itu, Nabi Musa tidak bersentuhan dengan agama Islam karena dibesarkan di lingkungan istana Fir'aun. Nah, ketika berada dengan Nabi Syuaib itulah beliau diminta untuk selama 10 tahun berada di negeri Madian. Di negeri Madian itu beliau mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang syiar agama Islam. Dan di akhir dari masa 10 tahun itu, kemudian Nabi Syuaib meminta kepada Nabi Musa untuk kembali ke Mesir untuk melakukan syiar agama Islam. Maka digambarkan oleh Al-Quran, beliau membawa istrinya melintasi lagi Gurun Sinai itu menuju kembali ke Mesir. Nah, sahabat sekalian, apa yang terjadi di Mesir selama ditinggalkan oleh Nabi Musa itu? Di sana Bani Israel itu semakin menderita, ya, dikarenakan Fir'aun semakin kejam kepada Bani Israel. Waktu itu Ramses II yang sedang berkuasa sudah berusia kira-kira 84 tahun. Jadi sebagai gambaran, Ramses II itu diangkat sebagai Fir'aun pada usia 24 tahun. Kemudian 30 tahun kemudian dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan karena sudah berkuasa selama 30 tahun itu tanpa tanding, tidak ada yang bisa mengalahkan. Digambarkan dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan diminta disembah oleh rakyatnya. Di usia 54 tahunan itulah kemudian lahirlah Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa berusia 25 tahunan dan kemudian meninggalkan negeri Mesir itu, berarti usia Ramses II itu sudah 54 ditambah 25, sekitar 79 tahun. Nah, kemudian ditambah durasi ketika Nabi Musa berada di negeri Madian selama sekitar 10 tahun. Jadi ketika Nabi Musa kembali ke Mesir, itu usianya Ramses II itu sudah 89 tahun. Hampir 90 tahun kira-kira usianya. Nah, ketika Nabi Musa sedang berjalan, bergerak menuju ke negeri Mesir, itulah di negeri Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan.
dari Ramses II kepada anaknya. Karena di 10 tahun terakhir dari kekuasaan Ramses II itu ternyata dia sudah sakit-sakitan. Dia terserang oleh penyakit komplikasi, ya, yang itu tergambar dari muminya. Bahwa Ramses II itu di masa tuanya itu posturnya menjadi bongkok karena terserang berbagai macam penyakit di persendiannya, di pembuluh darahnya, ya, di rahangnya dan sebagainya. Sehingga di usia 90 tahunan itu dia tidak lagi efektif untuk menjalankan kekuasaannya dan kemudian mengangkat anaknya yang tadinya adalah sebagai panglima perang. Jadi Ramses II ini menyiapkan kadernya secara militer dan kemudian selama kekuasaannya Ramses II dia sudah ditunjuk menjadi panglima perang yang menguasai ratusan ribu pasukan. Oke, jadi sahabat sekalian, kemudian kita dapat gambaran ya. Ternyata Nabi Musa itu berada dalam periode dua era dari Fir'aun. Masa kecilnya ada di eranya Ramses II. Nah, ketika dia kembali usia Nabi Musa sudah 40 tahunan, tetapi Ramses II sudah usia 90 tahunan. Ketika Nabi Musa dalam perjalanan menuju kembali ke Mesir itu, Ramses II meninggal dunia di usia 97 tahun dalam kondisi sakit, ya, komplikasi sakit pada masa tuanya. Nah, ternyata ketika mumi Ramses II itu ditemukan pada tahun 1881, ya, karena sempat hilang selama 3127 tahun. Makamnya sesungguhnya ada di Lembah Raja, tetapi dicuri oleh para penggali kubur dan hilang sampai kira-kira 3127 tahun. Nah, ketika ditemukan itu menarik yang terjadi karena mengejutkan bagi mereka yang membuka mumi itu. Muminya dibuka, ya, diambil dari petinya, kemudian verbannya itu dibuka. Apa yang terjadi ketika semua verbannya sudah lepas? Ternyata tangannya mumi itu masih bergerak ke atas, grek, 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 grek. Kenapa bisa begitu? Diperkirakan pada saat meninggal dunianya, dia itu seperti melawan sesuatu. Mungkin itulah yang digambarkan oleh Al-Quran ketika meninggal Fir'aun itu, dia mengalami ketersiksaan, disiksa oleh para malaikat, diazab pada saat sakaratul maut. Dan dia melakukan perlawanan itu, mati dalam kondisi tangannya seperti sedang melawan sesuatu. Maka ketika itu di mumi, kemudian di verban itu tangannya dipaksa, ya, untuk bersedekap di dadanya. Tetapi meskipun sudah 3000 sekian tahun, ketika dibuka tangannya itu kembali pada posisi saat kematiannya itu. Oke, sahabat sekalian. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu episode ke-25, ya. Kita sudah mendapatkan gambaran tambahannya kisah tentang Musa versus Fir'aun. Bahwa Musa itu hidup di era dua Fir'aun. Ternyata Ramses II meninggal sebelum Nabi Musa kembali ke Mesir. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas di episode kali ini Allah memberikan hikmah dan berkah yang banyak kepada kita semuanya untuk mengambil pelajaran yang positif dari kisah tentang Musa versus Fir'aun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.